warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dia Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan dan mental. Di sini kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berpikir secara abstrak, dan memecahkan masalah. Kecerdasan mencakup berbagai aspek, termasuk kemampuan verbal, matematis, spesial, dan sosial. Di sini juga kecerdasan tidak hanya diukur dari IQ, tetapi juga melibatkan pemahaman bagaimana tentang individu berinteraksi dengan lingkungan mereka dan menggunakan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada teori kecerdasan, yang dimana yang pertama ada teori psikometrik. Definisinya di sini mengukur kecerdasan melalui tes standar yang dirancang untuk menilai berbagai aspek kemampuan kognitif. Contohnya yang pertama ada Stanford Binet Intelligence Scale, yang dimana tes IQ yang terkenal untuk mengukur kemampuan verbal dan non-verbal. Yang kedua, Wechsler Scales, yang dimana di sini mengukur berbagai aspek kecerdasan, termasuk verbal dan performa, serta memberikan profil yang lebih komprehensif tentang kemampuan individu. Yang kedua ada teori kecerdasan ganda, mengusulkan bahwa kecerdasan bukanlah satu entitas tunggal, tetapi berdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang berbeda. Jenis kecerdasan yang pertama adalah linguistik, yang dimana kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Yang kedua ada logis matematis, di sini kemampuan berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada spasial atau kemampuan memahami dan mengingat hubungan ruang. Yang keempat ada musikal, yang dimana di sini kemampuan mengenali dan menciptakan pola musikal. Yang kelima ada interpersonal atau kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada teori pemrosesan informasi, yang dimana di sini melihat kecerdasan sebagai proses pengolahan informasi, di mana individu itu mengumpulkan, menyimpan, dan mengeluarkan informasi. Fokusnya mengkaji bagaimana anak-anak remaja berpikir, belajar, dan mengingat, serta bagaimana mereka menggunakan strategi memecahkan masalah. Yang keempat ada teori kecerdasan emosional. Di sini menyatakan bahwa kemampuan untuk memahami bagaimana mengelola emosi sendiri dan orang lain merupakan bagian penting dari kecerdasan. Referensinya, kecerdasan emosional berkontribusi pada keberhasilan sosial dan akademis. Di sini ada pengukuran kecerdasan, yang dimana di sini pengukuran kecerdasan itu bertujuan untuk menilai kemampuan kognitif individu dan memberikan pemahaman tentang potensi intelektual mereka. Tes kecerdasan yang digunakan untuk prediksi keberhasilan akademis, sosial, dan profesional. Selanjutnya ada stabilitas IQ. IQ di sini cenderung stabil sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, meskipun dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pendidikan. Di sini juga penelitian menunjukkan bahwa IQ dapat berubah dalam konteks intervensi pendidikan atau lingkungan yang mendukung. Faktor yang mempengaruhi nilai IQ, yang pertama ada faktor genetik. Di sini kecerdasan memiliki komponen hereditas yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa gen dapat mempengaruhi potensi intelektual seseorang, bahwa kembar identik seringkali menunjukkan kesamaan IQ yang lebih tinggi dibandingkan kembar fraternal, menunjukkan peran genetik dalam kecerdasan. Yang kedua ada faktor lingkungan, yang dimana di sini pendidikannya itu akses ke pendidikan berkualitas dapat meningkatkan IQ. Lingkungan belajar yang positif dan dukungan pendidikan yang baik sangat penting. Yang kedua ada dukungan keluarga. Keluarga yang mendukung dan terlibat dalam pendidikan anak dapat membantu meningkatkan kecerdasan. Yang ketiga ada nutrisi, yang dimana di sini nutrisi yang baik selama masa perkembangan, terutama di masa perkembangan di masa bayi dan masa kanak-kanak, berkontribusi terhadap perkembangan otak dan kemampuan kognitif. Kekurangan gizi dapat berdampak negatif pada kemampuan belajar dan IQ. Yang keempat ada faktor sosial ekonomi. Di sini status sosial ekonomi keluarga berhubungan dengan akses ke sumber daya pendidikan, pengalaman, dan dukungan yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pengalaman yang mendukung perkembangan IQ. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan.
Di sini kecerdasan adalah konsep yang kompleks, multidimensional yang tidak hanya dapat diukur melalui tes IQ, tetapi juga mencakup berbagai kemampuan dan keterampilan yang dapat berkembang seiring waktu. Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kecerdasan mental. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.